Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang perdagangan syariah terhadap lembaga keuangan, perdagangan, dan pemasaran modern. Untuk materi yang pertama ialah definisi waralaba. Waralaba telah menjadi istilah yang sangat populer. Secara singkat, waralaba digunakan untuk menunjukkan apa yang sebelumnya sering disebut sebagai pengaturan lisensi. Dalam arti yang populer, ada karakter dagang, di mana seorang yang terkenal atau suatu karakter yang telah tercipta memberikan lisensi kepada orang lain, yang dengan lisensi tersebut mereka berhak untuk memberikan nama. Kata waralaba sendiri dikenalkan pertama kali oleh Lembaga Pembinaan dan Pembinaan Manajemen atau LPPM sebagai padanan dari istilah Francis. Yang kedua, tentang sejarah perkembangan waralaba. Kata Francis berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya bebas. Pada abad pertengahan, kata Francis diartikan sebagai hak utama atau kebebasan. Dalam sejarahnya, Francis terlahir di Inggris yang dikenal dalam aktivitas bisnis. Pada intinya, raja memberikan hak monopoli pada seseorang untuk melaksanakan aktivitas bisnis tertentu. Yang mana pada tahun 1840 diberikan hak khusus oleh Jerman dalam menjual minuman yang merupakan awal dari konsep Francis yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, Francis ini sudah lama berkembang. Sebagai contoh, ialah pendistribusian minyak oleh Pertamina. Pada tahun 1996, di Indonesia tercatat 119 franchise asing dan 36 franchise lokal. Materi kedua ialah asas hukum, kontrak umum, dan Islam. Dalam melakukan perjanjian atau kontrak, selain harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, diharuskan juga mengikuti asas-asas dalam perjanjian yang ada. Secara umum, asas tersebut ialah yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas kesepakatan atau konsensual. Yang ketiga, asas itikat baik. 4. Asas kekuatan mengikat. Kelima, asas berlakunya perjanjian. Yang keenam, asas kepatutan dan kebiasaan. Dalam hal perekonomian Islam memiliki ketentuan tersendiri bagi umatnya, yang mana bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asas dalam perikatan Islam adalah yang pertama, asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau penyetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Selanjutnya adalah waralaba dalam perspektif Islam. Dari analisis, akad dalam bisnis waralaba dapat berupa akad berbentuk ijaroh, berprinsip tijaroh dalam penjualan barang yang dikelola dan dipasarkan oleh penerima waralaba, dan dapat bersistem mudorobah atau bagi hasil, sehingga ia berhak menerima nisbah dari investasinya atau menanggung resiko finansial atas modal yang disertakannya. Dalam sistem bisnis waralaba Islami, diperlukan sistem syariah sebagai pembatas atau filternya, dengan tujuan menghindari penyimpangan moral bisnis atau moral hazard. Filter tersebut adalah menjauhi pantangan yang 7 atau yang disebut dengan maghrib. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Sony. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang kriteria bisnis waralaba berbasis syariah.
Kriteria bisnis waralaba syariah diantaranya yaitu menambahkan nilai keadilan dan kejujuran setiap mekanisme bisnis waralaba yang dijalankan oleh Allah SWT yang telah memerintahkan hamba-hambanya untuk membuat adil dan jujur, seperti dalam firman Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu adil dalam berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Kriteria selanjutnya yaitu berbisnis waralaba berbasis syariah. Diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral berbisnis yang bertujuan menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis. Yang di filter tersebut ada komitmen menjauhi 7 pantangan maghrib, antaranya yaitu manjir, yaitu berbisnis syariah yang tidak diperbolehkan terdapat hal-hal yang mengandung unsur masyir atau bersifat spekulasi. Yang kedua yaitu asusila. Dalam segala mekanisme bisnis waralaba tidak diperbolehkan adanya hal keasusilaan norma sosial. Ketiga yaitu gharar, yaitu asal bermakna al-aktar, yaitu tidak diketahui pasti besar atau tidaknya. Yang keempat yaitu objek haram, yaitu memiliki objek transaksi maupun usaha yang haram dari agama. Yang kelima yaitu riba, yaitu dalam penentuan waralaba harus adil dalam menentukan beberapa besar biaya yang dibebankan pada waralaba untuk semua jasa yang disediakan, termasuk rekrutmen terbesar biaya pendirian yang dikeluarkan oleh pewaralaba untuk kepentingan kewaralabaan. Yang keenam yaitu ikhtikar. Dalam menjalankan bisnis waralaba berbisnis syariah tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang mengandung unsur monopoli atau ikhtiar. Selanjutnya yaitu definisi e-commerce yaitu merupakan satu transaksi menurut Asnawi 2004, yaitu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayan atau peralihan hak. Yaitu dari media film publik network atau sistem berlawanan privat tertutup, yaitu berikut transaksi karakteristik e-commerce, yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Kedua, adanya pertukaran barang atau jasa informasi. Yang ketiga, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup e-commerce, yaitu sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas, seperti halnya internet dimanapun dan siapapun dapat melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas ekonomi. Yang selanjutnya yaitu dari saat ini diterapkan melaksanakan aktivitas ekonomi business to consume dan consume to consumer secara garis besar, yaitu business to business. Menurut Purbobayudi, business to business merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis, atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan pelaku bisnis dan kapasitas atau volume produk yang besar. Yang kedua yaitu business to consumer. Business to consumer yaitu merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu consumer to consumer. Baik, melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi, yaitu yang terakhir mengenai prinsip muamalah dalam Islam. Dalam Utomo, muamalah dijelaskan yaitu prinsip berdagang Islam bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan berperadaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensinya adanya transaksi muamalah secara bertukar barang maupun jasa. Ada pun beberapa prinsip dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kontrak muamalah, yaitu yang pertama asas kerelaan.
di mana asas kerelaan di sini dari semua pihak yang terkait ataupun antarodan, yang berarti itu setiap transaksi yang dilakukan karena unsur paksaan dan tekanan tidaklah sah dalam sebuah akad jual beli. Namun, dalam keterkecualian sendiri, dalam hal publik atau negara membutuhkan adanya transaksi jual beli barang ataupun jasa dengan harga standar, terutama karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai larangan praktek penipuan ataupun pemalsuan, mana termasuk dalam hal ini memakan harta orang lain secara batil, dan itu menjadi larangan bagi praktek jual beli itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri. Dan prinsip yang keempat yaitu mengenai transaksi yang didasari atas dasar niat dan iktikat baik serta menghindari kelicikan ataupun akal-akalan. Dari sini dengan mencari celah hukum dan ketentuan seharusnya, ini pernah dilakukan oleh kaum Yahudi ketika Allah melarang lemak bagi mereka untuk dijual belikan. Akhirnya kemudian mereka menjadikan lemak tersebut menjadi minyak dan dijual serta memakan hasil penjualannya. Maka Allah melaknat mereka ataupun sikap yang mereka lakukan, karena pada dasarnya Allah sudah melarang hal tersebut. Dan yang kelima yaitu deal ataupun kesepakatan, di mana deal ataupun kesepakatan di sini sangatlah penting dalam sebuah transaksi jual beli maupun transaksi apapun itu, karena pada dasarnya kesepakatan itu adalah mutlak, hasil mutlak yang akan diberikan ataupun hasil mutlak dari transaksi jual beli. Dan yang terakhir yaitu mengenai transaksi yang didasari atas dasar prinsip keadilan dan toleransi. Penting sekali bahwa dalam sebuah akad jual beli, prinsip keadilan, adil, dan toleransi terhadap yang lain ataupun barang yang lain ataupun orang lain itu adalah mutlak ataupun penting bagi akad jual beli itu sendiri. Di sini dapat dikategorikan juga ataupun dapat digarisbawahi juga bahwa tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media dan objek transaksi yang diharamkan, baik barang maupun jasa, seperti riba, menimbun, ketidakpastian, objek transaksi yang masih horor, ataupun makan dan minuman yang haram, dan segala hal yang menjurus pelanggaran moral. Itu sangat digarisbawahi dan tidak dianjurkan oleh agama Islam sendiri. Mungkin seperti itu dulu presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.